Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin saya bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita semua tenang dan berdoa dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Serlin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Ada semua hadir. Semua mana benar nih? Kalian hadir semua atau? Hadir semua. Berarti hadir semua ya. Baik, walaupun kita tidak bisa belajar seperti biasa, Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Pernah tidak kalian makan nasi goreng yang pedas? Pernah. Semua pernah ya? Ya, Bu. Ibu bertanya ini, ketika kalian makan nasi goreng, pernah tidak kalian sakit perut dan ingin pergi ke toilet? Pernah, Ibu. Pernah ya? Ibu mau bertanya, ketika kalian pergi ke toilet untuk membuang air besar, kira-kira nanti yang keluar itu apakah tetap nasi goreng yang kalian makan? Berapa awal tadi? Tidak, Ibu. Tidak ya? Jika jawaban kalian tidak, berarti ketika suatu makanan masuk ke dalam tubuh kita, berarti terjadi yang namanya suatu proses. Betul ya? Terjadi suatu proses. Kira-kira ada yang tahu proses apa yang terjadi? Silakan. Proses pencernaan, Ibu. Baik, jawaban Naida betul. Proses pencernaan. Kalau terjadi suatu proses pencernaan pada tubuh kita, berarti ada alatnya kan? Ada, Ibu. Kira-kira ada dari kalian yang bisa menyebutkan alat apa saja dalam pencernaan pada manusia? Mungkin yang tahu bisa angkat tangan. Alat-alat pencernaan pada manusia. Silakan Nak Sarwi. Mulut, Iya, esofagus, iya, lambung, betul. usus halus, Iya. usus besar, dan anus. Baik, untuk membuktikan apakah jawaban kalian itu betul atau tidak, maka hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ pada pencernaan manusia. Dengan kompetensi dasar yang perlu kita capai hari ini yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun tujuan yang perlu kita capai untuk hari ini, peserta didik mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan secara tepat dengan kritis, kreatif, dan disertai rasa tanggung jawab dan disiplin. Untuk kalian lebih memahami materi atau apa yang tadi kalian sampaikan, Ibu sudah menyiapkan gambar di depan. Kalian bisa melihat pada gambar ini. Di sini terdapat dua gambar. Kalian bisa melihat? Bisa, Bisa. Di sini terdapat dua gambar, yaitu ada gambar yang pertama ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Sedangkan pada gambar yang kedua ini merupakan gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan ya. Silakan kalian mengamati ini. Ibu berikan mungkin 1 menit untuk mengamati gambar ini. Coba kalian amati dan kemukakan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terkait gambar yang Ibu sudah sajikan di depan. Kita sebagai materi di gambarnya, Ibu mau bertanya. Dari gambar yang kalian amati tadi, adakah di antara kalian yang ingin bertanya terkait gambar yang telah Ibu sajikan tadi? Ada, Ibu. Silakan, Putri. Sini, Bu, saya ingin bertanya.
lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, apa yang dijawab oleh Sari tadi betul bahwa organ pencernaan pada manusia itu meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus ya. Baik, kemudian mungkin masih ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan Nunci. Ibu, saya pernah mengalami sakit perut. Perut saya terasa kencang, keras bahkan padat. Iya. Saat itu saya merasa sulit sekali untuk buang air. Buang air besar, kira-kira itu kenapa, Bu? Kenapa bisa terjadi? Baik, beri aplaus untuk Nunci, itu pertanyaan yang luar biasa. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian Nunci, Ibu mau kalian duduk dalam bentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian duduk dalam kelompok. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Silakan kalian menuliskan data hasil pengamatan pada LKPD yang Ibu kasih tadi terkait dengan gambar yang Ibu tampilkan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Baik, waktu kalian untuk menulis pada kolom yang LKPD yang Ibu sudah bagikan sudah habis. Silakan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian bersama kelompok. Untuk mendukung hasil pengamatan kalian, Ibu mau kalian membaca beberapa sumber atau referensi yang ada, baik bisa buku maupun internet, untuk mendukung informasi yang kalian pilih. Baik, setelah berdiskusi dengan kelompok, nanti kalian mempersiapkan diri untuk presentasi di depan kelas ya. Baik, Bu. Baik, baik, silakan. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk presentasi terkait hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Putri ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini berdasarkan dari hasil diskusi kami akan mempresentasikan hasil kami berdasarkan sumber-sumber yang telah kami cari, yaitu organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan masuk ke dalam esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung. Yang keempat, hati berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim yang merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan, menyimpan cadangan gula, dan menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme. Yang kelima, ada kelenjar pankreas. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari bersama saluran empedu. Yang keenam, usus halus. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Yang ketujuh, usus besar. Pada usus besar, sel makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri E. coli. Yang kedelapan, anus. Di dalam anus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok ini. Dari apa yang telah teman kalian presentasikan, mungkin ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, waktu berikutnya kelompok 2 silakan.
pertama, konstipasi atau sembelit terjadi akibat penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan. Akibatnya fases menjadi sangat padat dan keras hingga sulit dikeluarkan. Yang kedua, diare atau menstruasi, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu, akibatnya fases menjadi encer. Yang ketiga, apendisitis atau infeksi usus buntu. Penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan akibatnya usus buntu akan pecah yang bisa membahayakan. Yang terakhir, tukak lambung. Tukak lambung terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, contoh untuk kelompok ASI. Dari apa yang telah teman kalian presentasikan, mungkin ada yang ingin menanggapi? Baik, kalau tidak ada, kira ini hasil berkaitan dengan diskusi kita hari ini yang sudah selesai. Mungkin ada dari salah satu dari kalian untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Saya Bu. Silakan Sandra. Jadi kesimpulan daripada diskusi hari ini yakni ternyata proses pencernaan pada manusia itu melibatkan beberapa organ, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, kemudian kelainan dan penyakit-penyakit pada sistem pencernaan, diantaranya yang pertama ada konstipasi, diare, appendicitis, tukak lambung, dan lautitis. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi betul. Proses pencernaan itu melibatkan mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Kemudian kelainan yang pada gangguan pencernaan tadi disebutkan juga. Saya pikir materi kita pada hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Nanti tugas yang perlu kalian kerjakan secara mandiri, Ibu akan kasih ke ketua kelas, nanti akan dibagikan kepada